Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Buku ini memperkenalkan filsafat Stoa atau Stoicisme kepada pembaca Indonesia dengan bahasa yang sederhana, relevan, dan penuh contoh sehari-hari. Stoicisme sendiri adalah filsafat yang lahir di Yunani kuno dan berkembang di Romawi, dipopulerkan oleh tokoh-tokoh seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius. Inti utama dari filosofi teras adalah bagaimana kita bisa menghadapi emosi negatif, seperti marah, cemas, iri, atau sedih, dengan cara pandang yang lebih rasional dan bijaksana. Henry menyebutnya sebagai obat kuat menghadapi sakit hati dan kepikiran. Ada beberapa konsep penting yang dibahas dalam buku ini. Pertama, dikotomi kendali. Stoicisme mengajarkan bahwa dalam hidup ada hal-hal yang berada di bawah kendali kita, dan ada hal-hal yang tidak. Henry menulis, jangan buang energi untuk hal-hal di luar kendali kita. Fokuslah pada pikiran, sikap, dan tindakan kita sendiri. Dengan memahami ini, kita jadi lebih tenang menghadapi situasi sulit, karena kita sadar tidak semua bisa kita kontrol. Kedua, persepsi menentukan emosi. Stoicisme percaya bahwa bukan peristiwa yang membuat kita menderita, melainkan cara kita memaknainya. Dalam buku ini dikutip, bukan peristiwa yang membuat kita marah, melainkan penilaian kita atas peristiwa itu. Jadi, kalau kita bisa mengubah cara berpikir, kita juga bisa mengendalikan emosi kita. Ketiga, kematian dan kefanaan. Filosofi Stoa mengingatkan bahwa hidup ini sementara, dan kematian adalah bagian alami dari kehidupan. Henry menulis, menghadapi kefanaan membuat kita lebih menghargai hidup saat ini. Dengan mengingat bahwa hidup tidak kekal, kita bisa lebih bijak dalam memilih apa yang penting dan tidak terjebak dalam hal-hal remeh. Keempat, hidup sederhana. Para filsuf Stoa percaya bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta, jabatan, atau pengakuan orang lain, tetapi dari kebajikan dan ketenangan batin. Dalam buku ini tertulis, kita sering menderita bukan karena kurang memiliki, tetapi karena terlalu banyak menginginkan. Stoicisme mengajarkan kita untuk cukup dengan yang kita miliki dan tidak diperbudak oleh ambisi berlebihan. Kelima, latihan mental. Filosofi teras juga memberi berbagai teknik praktis, misalnya premeditatio malorum atau membayangkan hal buruk sebelum terjadi. Tujuannya bukan untuk pesimis, tetapi agar kita lebih siap mental jika suatu saat benar-benar menghadapi kesulitan. Henry menuliskan, dengan membayangkan kemungkinan buruk, kita justru bisa lebih tenang ketika hal itu benar-benar datang. Buku ini menarik karena Henry Manampiring tidak hanya menerjemahkan ajaran Stoa, tetapi juga mengaitkannya dengan kehidupan modern di Indonesia. Ia memberi contoh soal pekerjaan, percintaan, hingga media sosial. Misalnya, bagaimana Stoicisme bisa membantu kita menghadapi komentar negatif di internet atau tekanan sosial untuk terlihat sukses. Pesan besar dari buku ini adalah, kita tidak bisa mengontrol dunia luar, tetapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita tidak bisa menghindari semua masalah, tetapi kita bisa memilih sikap yang bijak untuk menghadapinya. Yang membuat filosofi teras istimewa adalah gaya penulisannya yang ringan, penuh humor, dan dekat dengan keseharian. Filosofi kuno yang biasanya terasa berat dan sulit, di tangan Henry jadi mudah dicerna dan terasa relevan. Kesimpulannya, filosofi teras adalah buku yang mengajarkan kita untuk hidup lebih tenang, lebih rasional, dan lebih bahagia dengan cara mengelola pikiran dan emosi. Seperti salah satu kutipan favorit dari buku ini, kita tidak berkuasa atas apa yang terjadi, tetapi kita berkuasa atas bagaimana kita meresponsnya.